Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini adalah video kelanjutan dari video saya yang ini yang menjelaskan tentang 7 lapis pertahanan Israel yang secara salah paham dianggap sebagai deklarasi saya untuk mendukung Israel gitu. Padahal sama sekali tidak seperti itu Baraya, saya tidak pernah mendukung Israel gitu. Cuman ya masalahnya di Indonesia ketika kita misalkan membahas tentang Israel Palestina, Israel Iran, Israel Jordania, Israel Lebanon dan sebagainya, maka yang nampak itu sebenarnya bukan fakta-fakta, tetapi tendensi-tendensi dan bahkan kecenderungan-kecenderungan untuk berpihak secara ekstrim pada salah satu kubu gitu. Bahkan bawa-bawa agama gitu, yang Kristen pro Israel, yang Islam pro musuh Israel dan sebagainya. Enggak, saya hanya menjelaskan tentang fakta-fakta 7 kekuatan tempur Israel. Begitu ya. Jadi kok aneh-aneh orang Indonesia tuh. Nah, tetapi ketika saya mendapati bahwa orang-orang itu justru malah begitu tendensiusnya terhadap perang ini, ya saya cukup paham juga karena media-media mainstream di Indonesia justru mewartakan hal itu. Jadi misalkan beginilah ya, sebelum kita membahas tentang skenario Iran menang, di episode ini kita akan jelaskan bagaimana Iran itu bisa menang pada akhirnya dalam sebuah skenario. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan begini Baraya. Sampai detik ini Iran itu ada di posisi yang kalah. Sampai detik ini Israel itu ada di pihak yang dominan. Nah, tapi media-media di Indonesia mewartakan hal yang sebaliknya. Kalau misalkan Baraya mau mencermati dengan sebaik-baiknya, maka bias media itu akan sangat nampak jelas kalau mau mencermati. Misalkan poin nomor 1 ya. Kan perang itu kedua belah pihak serang. Israel nyerang Iran, Iran nyerang Israel. Tapi media-media kita hanya memfootage-kan video-video kehancuran Israel. Dengan rudal lah, dengan kepanikan Netanyahu dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di Teheran? Enggak. Kan ini enggak masuk akal, namanya juga perang balas-balasan. Kenapa di sini yang ditampilkan hanya Israel terus gitu? Itu poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua, sampai ketika video ini dibuat, orang Israel yang tewas akibat serangan Iran itu berjumlah 25 orang. Sedangkan orang Iran yang tewas oleh serangan Israel itu berjumlah 630 orang. Jumlah yang sangat signifikan. Artinya kalau misalkan kita hanya melihat terus-terusan Israel yang hancur, lah ini korbannya yang dikonfirmasi kedua belah pihak secara resmi. Kenapa yang 600 orang itu tidak pernah dipublikasikan? Nah itu adalah bukti bias yang kedua. Bukti bias yang ketiga adalah, lihat, dari 25 korban di Israel itu 100% sipil. Gak ada perwira militer Israel yang tewas, gak ada pejabat tinggi Israel yang tewas, gak ada siapa-siapa. Sedangkan di Iran yang tewas itu siapa? Pemimpin garda revolusi, kemudian pimpinan agen intelijen, kemudian ilmuwan nuklir Iran, dan lain sebagainya. Dan artinya apa? Artinya serangan Israel itu jauh lebih presisi, lebih tegas, dan lebih menyerang pada titik-titik poin dari kekuatan Iran. Nah ini kenapa tidak dipublikasikan oleh media-media mainstream di Indonesia? Kemudian poin yang keempat itu adalah, coba Baraya lihat baik-baik. Apa yang dilakukan Israel ketika menyerang Iran adalah menggunakan pesawat tempur. Sedangkan yang digunakan oleh Iran itu adalah rudal. Rudal balistik, rudal jelajah, rudal hypersonic. Nah, kenapa seperti itu? Ini sebenarnya menegaskan bahwa angkasa Iran itu sudah menjadi wilayah kekuasaan Israel. Makanya pesawat tempur bisa keliling-keliling di sana seenaknya. Sedangkan Iran tidak bisa melakukan hal yang sama. Nah, itu kan sebenarnya juga harus dipahami bersama, Baraya. Iya kan? Nah, kemudian poin yang kelima, bahwa Iran itu sempat mematikan semua jaringan internet mereka di sana. Bahkan WA pun harus diblokir. WhatsApp itu harus diblokir. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepanikan yang luar biasa dan kegagalan mereka untuk mengantisipasi kekuatan-kekuatan intelijen dari Israel. Kan begitu gitu. Ya, cuman gimana ya, media-media di Indonesia itu kan sebenarnya lagi dalam tanda kutip cari cuan gitu. Jadi mereka itu ingin menghibur masyarakat Indonesia yang secara mayoritas Muslim dan kemudian akhirnya menjadi tendensi terhadap Israel, dan akhirnya berharap bahwa media-media yang mereka lihat itu adalah media tentang kemenangan Iran gitu. Padahal kan pada akhirnya jadi menutupi fakta yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi ya, saya tidak berpihak dalam hal ini. Saya akan menyampaikan fakta
Nah, termasuk juga di episode kali ini kita akan jelaskan bahwa walaupun sekarang Iran lagi terjepit, ada skenario di mana Iran bisa menang perang dan bahkan melenyapkan negara Israel dari peta dunia. Kok bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Skema yang menjelaskan bagaimana Iran bisa memenangkan perang adalah skema jika perang ini berlangsung dalam waktu yang lama. Infinity War, perang berkepanjangan dan perang tanpa batas. Kalau memang ini yang benar-benar terjadi, maka saya yakin hasil akhirnya adalah Iran babak belur, tetapi Israel akan hancur sama sekali. Kok bisa seperti itu? Kita jelaskan satu-satu. Hal yang paling sederhana di sini adalah terkait dengan wilayah dan letak geografis. Jadi wilayah Iran, letak geografisnya itu sangat diuntungkan sebenarnya. Karena ada di tengah-tengah daratan Asia yang sangat besar, kemudian wilayahnya bergunung-gunung. Nah, ini penting. Selain itu, negaranya itu sangat besar. Sumber dayanya di sana sangat melimpah. Populasinya banyak. Nah, ini menyebabkan apa? Stamina perang mereka itu sangat-sangat besar. Jadi ketika 1.000-2.000 orang misalkan tewas, mereka bisa langsung memobilisasi pasukan yang lain. Karena populasi besar, sumber dayanya juga besar. Kalau misalkan 1-2 fasilitas itu dihancurkan, mereka masih banyak opsi wilayah yang bisa digunakan untuk membangun kembali fasilitas tempur mereka itu. Nah, ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Israel. Israel udah wilayahnya kecil, bentuknya memanjang kayak jarum gitu, jadi seperti duri di dalam daging. Kemudian dikelilingi oleh musuh-musuh mereka dan daratan mereka rendah serta terbuka dari lautan. Ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan buat Israel. Nah, jadi kalau misalkan perang jangka pendek di mana Israel menggebuk Iran, kemudian selesai, maka mungkin Israel bisa menang. Tapi kalau misalkan perangnya berkepanjangan, stamina tempur Israel itu terbatas, sedangkan Iran menjadi jauh lebih unggul. Itu hal sederhana pertama yang harus kita pahami. Kemudian masalah yang kedua, kenapa kalau perang jangka panjang itu Iran bakal menang, adalah karena Iran itu sedang mengembangkan fasilitas nuklir yang berpotensi bisa mereka gunakan untuk senjata nuklir. Sampai sejauh ini mereka tuh masih belum berhasil. Karena dulu hampir-hampir berhasil tahun 2010, tapi kemudian dapat serangan cyber dari Israel dan dari Amerika Serikat, itu langsung rusak. Mereka mulai lagi. Ya tidak dari awal, tapi mulai dari tengah-tengah gitu. Dan sekarang mereka tuh sudah ke arah sana. Nah, kalau perang jangka pendek dan Israel menang, ya udah terhenti. Tapi kalau perangnya jangka panjang, maka fasilitas-fasilitas nuklir Iran itu bisa terus-menerus menggenjot produksi mereka dan kegiatan mereka. Dan yang lebih curamnya lagi adalah bahwa fasilitas-fasilitas nuklir Iran itu tempatnya sangat rahasia dan sangat tidak terjangkau, bahkan oleh kekuatan militer Israel. Bahkan ketika Israel memiliki nuklir sekalipun, itu tidak akan bisa menghentikan fasilitas nuklirnya Iran. Kenapa? Karena fasilitas nuklir Iran itu ada di bawah tanah, bisa sampai 90-100 meter di dalam. Itu misalkan fasilitas Fordo itu gak bisa diakses oleh Israel. Mau dibombardir kayak gimana pun, kalau ada di bawah tanah itu kan sangat sulit gitu untuk dijangkaunya. Nah, kalau perangnya berkepanjangan terus-terusan, itu fasilitas itu kan jalan terus-terusan. Dan itu bisa saja membuat kejutan di masa depan. Makanya sekarang yang jadi PR Israel itu adalah menarik sekencang-kencangnya Amerika Serikat untuk terlibat. Karena apa? Karena hanya Amerika Serikat saja yang mampu menghancurkan fasilitas itu. Kan sekarang Amerika Serikat itu hanya satu-satunya negara yang tercatat punya rudal tembus bunker. Itu cuma Amerika Serikat yang punya sampai sejauh ini. Nah, senjata itu bisa menembus sampai 60 meter. Jadi, kalau Amerika Serikat menjatuhkan senjata itu ya di beberapa kali, 10 kali gitu, mungkin Fordo itu bisa hancur. Makanya Israel sekarang habis-habisan memohon kepada Amerika Serikat untuk terlibat. Ya, tapi harus diakui juga bahwa bagi saya pribadi ya, Amerika Serikat itu ya hanya sekedar hewan kuciosenya Israel.
Jadi kalau misalkan Israel lagi butuh sesuatu gitu, dia lagi perang, itu kan Amerika datang gitu ya, kayak gitu aja kan. Bahkan ketika dia bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, tapi kalau yang manggilnya Israel itu di Kuciose itu langsung muncul gitu. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah Amerika Serikat itu terlibat secara langsung dalam perang atau tidak gitu ya. Tapi kalaupun ini akan terlibat secara langsung, akan ada keanehan diplomatik yang akan muncul gitu. Gara-gara Donald Trump itu lucu-lucu gitu kegiatannya tuh. Ya, tapi intinya adalah kalau perang berkepanjangan, maka fasilitas-fasilitas nuklir Iran itu mungkin akan menciptakan sesuatu yang akan berdampak signifikan terhadap jalannya perang. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kalau perang berkepanjangan maka Iran lebih berpotensi untuk menang? Karena Iran itu punya pasukan-pasukan proksi di wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Di mana-mana ada. Nah, yang kita ketahui sekarang, Hamas, Hizbullah, dan Houthi itu secara geostrategis mengepung Israel dari arah manapun. Sekarang mereka itu sudah dinetralisir oleh Israel, tetapi ketika nanti dalam waktu yang cukup lama Israel masih disibukkan terus dengan perang melawan Iran, nah mereka itu bisa aja bangkit dan kemudian memobilisasi pasukan menjadi lebih besar lagi, dan kemudian mulai mengganggu. Gangguan sedikit pada Israel aja itu bisa mengubah rencana kan. Ketika multi front itu terbentuk, misalkan front Gaza nanti aktif lagi, front Golan itu nanti aktif lagi, kemudian dari selatan Laut Merah itu aktif lagi dan sebagainya, itu benar-benar akan merepotkan Israel yang wilayahnya kecil dan sumber dayanya terbatas, sehingga stamina perang mereka juga harus benar-benar baik. Nah, itulah yang saya pikir menjadi harapan kemenangan Iran kalau memang mereka benar-benar berpikir soal jangka panjang. Dan nampaknya sampai sejauh ini yang saya lihat ya, konflik Iran-Israel itu memang akan masuk ke zona perang jangka panjang, Infinity War gitu. Kenapa seperti itu? Karena negara-negara besar menginginkan perang itu berlangsung secara panjang. Kenapa seperti itu? Karena gini nih, Rusia misalkan. Rusia itu memiliki banyak sekali kepentingan agar perang ini berlangsung lama. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, kalau perang terjadi di Timur Tengah, maka orang pertama yang akan ketawa itu adalah Vladimir Putin, dan yang pertama menangis itu adalah Zelensky. Karena selama ini Ukraina bisa mengimbangi kekuatan militer Rusia adalah karena ditopang oleh kekuatan NATO. Kalau terjadi konflik di Timur Tengah yang itu berdampak lebih besar terhadap ekonomi NATO, maka orang-orang NATO akan mengalihkan perhatian mereka, bahkan persenjataan mereka ke wilayah Timur Tengah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Zelensky dan Ukraina akan ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian melawan raksasa yang namanya Rusia. Mereka tidak akan memiliki kesempatan. Nah, jadi kalau konflik antara Iran dengan Israel itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka Ukraina bisa langsung dicaplok oleh Rusia tanpa perlawanan yang berarti. Karena backingnya pindah semua ke selatan. Nah, itu ya. Tetapi dalam hal yang lain, sepertinya Rusia juga tidak akan langsung mengambil kesempatan dan langsung mencaplok Ukraina, menggulingkan Zelensky, itu nggak mungkin. Kenapa seperti itu? Karena Rusia diuntungkan dengan perang antara Ukraina dengan Rusia. Ketika negara-negara barat itu memblok dan memberikan sanksi kepada Rusia, kan itu harga gas alam dan harga minyak itu naik drastis. Rusia jualan itu. Makanya sepanjang mereka perang dengan Ukraina, mereka cuannya luar biasa. Karena apa? Karena harga minyak dan gas naik drastis. Begitu kan? Nah, bayangkan kalau nanti perang antara Iran dengan Israel itu terjadi berkepanjangan, kemudian sampai Selat Hormuz itu nanti terganggu perdagangannya di situ. Amerika Serikat misalkan dengan Nimitz-nya datang ke situ, kemudian Iran menyerang ke sana, kemudian Amerika membalas dan sebagainya. Nah, maka 20% dari total cadangan gas alam dan minyak bumi itu tidak akan bisa keluar dari wilayah itu. Akibatnya apa? Harga minyak itu akan membumbung tinggi, dan lagi-lagi ini menguntungkan Rusia. Rusia sudah diuntungkan dengan perang melawan Ukraina, Timur Tengah ini akan semakin menguntungkannya karena harga minyak akan membumbung jauh-jauh sekali. Nah, begitu kan? Nah, jadi Rusia dalam hal ini punya potensi cuan yang luar biasa kalau perang terjadi dalam waktu panjang. Dan kalau perang terjadi dalam waktu yang panjang, Iran mungkin bisa bertahan lebih lama dengan stamina tempur yang lebih besar.
sedangkan Israel tidak. Nah, begitu kan? Itu kepentingan Rusia untuk membuat Iran dan Israel perang jangka panjang. Kemudian ada negara lain yang membutuhkan agar perang ini memang jadi perang jangka panjang, yaitu apa? Cina. Seperti yang dibilang tadi bahwa Amerika Serikat itu adalah hewan kuciosenya Israel. Jadi kronologinya terjadi kemarin seperti ini. Ada eskalasi yang cukup besar terjadi di kawasan timur, yaitu Cina mulai pengen menunjukkan dominasi dan hegemoninya di wilayah situ. Amerika Serikat langsung datang dengan kapal induk Nimitz-nya yang ditempatkan di Vietnam, kemudian ngintipin apa yang sebenarnya terjadi dan sekaligus menegaskan bahwa Cina, lu jangan macem-macem, saya masih kuat dan saya masih ada di sini, kan begitu. Tapi begitu meletus perang Israel lawan Iran, itu langsung dikuciose kan Amerika Serikatnya tuh, jadi langsung pindah, langsung dari Vietnam itu langsung ke Selat Malaka, kelihatan di Aceh, terus sekarang OTW menuju Hormuz. Kan begitu. Nah, ini kan keuntungan besar buat Cina. Berarti saya kemarin yang sedang pamer-pameran kekuatan militer, sedang pengen caplok wilayah-wilayah ini, dijagain sama Amerika Serikat, Amerika Serikatnya pergi ke Timur Tengah. Nah, berarti kan itu Cina itu sangat-sangat diuntungkan dengan eskalasi ini. Itu hal yang sederhana. Kemudian masalah yang lebih besarnya lagi adalah Cina itu kan negara yang mau mengambil alih dominasi dunia dari Amerika Serikat. Nah, karena itu mereka itu harus dagang senjata, harus dagang wilayah dan pangkalan militer. Ya, kurang lebih sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, walaupun dalam kacamata yang jauh lebih modern gitu. Nah, Cina juga termasuk dalam hal ini bisa memanfaatkan perang-perang di seluruh dunia itu untuk uji coba senjata-senjata mereka. Kan mereka nggak mungkin langsung uji coba nyerang ke Amerika Serikat gitu. Jadi senjata-senjata itu akan dikasih-kasihin dengan harga murah, misalkan ke Pakistan. Nah, kelihatan kan kemarin kualitas dari pesawat tempur Cina itu lebih baik dalam tanda kutip, lebih baik daripada pesawat tempur dari Prancis. Nah, itu kan menaikkan saham dari perusahaan-perusahaan Cina. Begitupun misalkan waktu dulu akhir Oktober tahun 2023, itu kan ada serangan yang sangat mengejutkan dari Hamas terhadap Israel, di mana orang Israel langsung tewas berapa ratus orang gitu karena serangan mendadak yang di luar dugaan Israel gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa serangan itu tidak terdeteksi oleh intel-intel dari Israel? Ternyata karena Hamas pada waktu itu menggunakan alat-alat elektronik dari Cina. Nah, begitu kan? Jadi ketika Hamas menyerang Israel, Cina nggak peduli sama hasil akhirnya, tapi setidaknya dia menegaskan bahwa ternyata produk-produk saya bisa diuji cobakan di sana dan mereka berhasil. Nah, inilah yang akan dilakukan Cina juga terhadap konflik antara Israel dengan Iran sekarang. Makanya, kalau misalkan Baraya simak, di awal-awal perang, rudal-rudal Iran itu hanya dikirimkan secara sporadis aja, pokoknya sampai ke Tel Aviv. Udah gitu doang gitu. Tapi di minggu kedua perang itu dunia terbelalak, dunia kaget karena rudal-rudal Iran itu menjadi jauh lebih presisi, lebih akurat, bahkan bisa bermanuver. Jadi bayangkan, rudal hipersonik sekencang itu 15.000 km per jam, bisa bulak belok. Nah, ini kan ngeri, Baraya. Nah, itu poinnya. Tapi kemudian orang-orang curiga bagaimana ceritanya Iran bisa melipat gandakan kekuatan tempur mereka 3 kali lipat dalam waktu seminggu. Nah, banyak orang yang menduga bahwa ini kayaknya ada transfer teknologi dari Asia Timur, dari Korea Utara, dan atau dari Cina. Gitu, jadi Iran dimenangkan, dan Cina juga dapat potensi untuk mempromosikan produk-produknya secara gratis. Begitu kan? Dan ini bukan hal yang sulit. Karena apa? Karena dari Cina, dari Korea ke Iran itu sekarang sudah dihubungkan oleh jalur-jalur yang secara inisiatifnya dibikin sama Cina. Kan Cina itu bikin infrastruktur untuk obor itu kan. Jadi di Indonesia bikin jalan, di Asia Tengah bikin jalan, dan Asia Tengah itu bikin jalannya bahkan sampai ke Eropa, termasuk lewat Iran. Nah, karena itu maka sangat-sangat tidak sulit ketika Cina itu menyelundupkan senjata-senjata besar mereka itu misalkan ya lewat jalur itu.
Nah, begitu kan? Jadi ya makanya dalam hal ini baik Iran maupun negara-negara yang menjadi oposisi terhadap Barat itu berkepentingan untuk memanjang-manjangkan perang ini. Dan kalau perang ini memang benar-benar panjang, seperti yang dijelaskan tadi, Iran memiliki sumber daya dan stamina tempur yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Israel. Itu bisa berdampak sangat signifikan pada akhir dari perang itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.